Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita membahas tentang riddah, yakni keluar dari agama Islam. Orang yang melakukan riddah, keluar dari agama Islam, disebut murtad. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga-keluarga kita, anak turun kita dijauhkan dari riddah, keluar dari agama Islam. Nah, bagi orang yang melakukan riddah atau disebut murtad, apa yang harus dilakukan? Yajibu alaman waqa'at minhu ar-riddatu al-'udu furan ilal islami. Bagi orang yang melakukan riddah atau murtad, maka wajib baginya untuk al-'udu furan ilal islami, kembali dengan segera mungkin kepada Islam, bin nutqi bisyahadataini, dengan jalan yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagaimana yang pernah kita bahas lafadznya pada episode sebelumnya. Dengan jalan mengucapkan dua kalimat syahadat, itu yang pertama. Yang kedua, wal iqla'u amma waqa'at bihir riddah. Yang kedua, dia harus melepaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan dia riddah, hal-hal yang menyebabkan dia bisa menjadi murtad. Itu semuanya harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, wayajibu alaihi an-nadamu wal azamu ala alla ya'uda limislihi. Yang ketiga, wajib baginya untuk menyesali perbuatannya, menyesali dengan setulus hatinya terhadap apa yang pernah dia lakukan, yakni murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian wal azamu ala alla ya'uda limislihi. Kemudian disertai dengan azam, yakni adanya keinginan yang sangat kuat di dalam hatinya, adanya keinginan yang sangat hebat di dalam hatinya, yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang seperti pernah dilakukan yang menyebabkan dia murtad. Tiga hal itu yang harus dilakukan bagi orang yang murtad. Nah, lalu bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang riddah, orang yang murtad, keluar dari agama Islam? Minal ahkam allati tata'allaku bil murtad. Hukum-hukum yang berhubungan dengan murtad. Anna siyamahu yabtulu. Bahwa puasanya orang yang murtad itu batal. Di tengah puasa kemudian kita murtad, auzubillah min dzalik misalnya, maka puasa kita batal. Wa kadza tayammumahu, demikian pula tayamumnya orang yang murtad juga batal. Wa nikahahu qabla dukhuli wa in raja'a ilal Islam. Kemudian nikahnya orang yang murtad, nikah yang qabla dukhul, walaupun dia sudah kembali kepada Islam, tetap batal. Amma ba'da dukhul fa in raja'a ilal islami qabla intiha'il iddah. Kalau nikahnya itu sudah dukhul, sudah melakukan hubungan antara suami istri. Jadi kalau tadi menikah tapi qabla dukhul, sebelum melakukan hubungan suami istri, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, maka
nikahnya batal. Tetapi kalau sudah menikah, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian murtad, ta'udu lahu zaujatuhu min ghairi ayyush tarata tajdidu aqdin nikahi. Maka istrinya kembali kepadanya tanpa harus disyaratkan adanya tajdidu aqdin nikah, tanpa adanya pembaharuan akad nikah. Jadi kalau dia murtad setelah menikah tetapi belum kumpul, belum melakukan hubungan suami istri, murtad, maka batal nikahnya, tidak bisa kembali. Istrinya tidak bisa kembali walaupun sudah kembali ke Islam. Tetapi kalau dia itu ba'da dukhul, sudah pernah bercampur, murtad, kemudian balik kepada agama Islam, maka istrinya kembali tanpa disyaratkan adanya tajdidu aqdin nikah, tanpa adanya pembaharuan akad nikah. Wa kadzalika nikahul murtad la yashiha ala muslimatin. Demikian pula nikahnya orang yang murtad, nikahnya orang yang murtad kepada seorang muslimah itu juga tidak sah. Wala yahudiyati, dan kepada orang Yahudi juga tidak sah. Wala nasraniyati, dan juga nikahnya orang murtad dengan orang Nasrani juga tidak sah. Wala ghairihina, dan tidak dengan selainnya itu. Wa yahrumu aklu dzabihatihi, juga haram makan sembelihannya orang yang murtad. Wala yarisu, dan dia tidak mewarisi. Wala yurasu, dan juga tidak diwarisi. Jadi bagi orang yang murtad, dia tidak berhak untuk mewarisi, juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Wala tajuzu as-salatu alaihi, juga tidak sah disolati. Jadi ketika orang yang murtad itu meninggal dunia, maka tidak wajib disolati, karena dia murtad, keluar dari agama Islam. Wala yajibu ghusluhu, juga tidak wajib untuk dimandikan. Wala yajibu takfinuhu, juga tidak wajib untuk dikafani. Wala yajuzu dafnuhu ala maqabiril muslimina, juga tidak boleh dikubur di dalam pekuburan orang Islam. Wa maluhu fai'un, dan hartanya itu menjadi harta fai', ai yusrifu fi masalihil muslimin, ditasarufkan, maksudnya ditasarufkan untuk kemaslahatan umat muslim. Oleh sebab itu, hati-hati kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, agar kita bisa terhindar dari riddah. Kita tidak termasuk orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak turun kita ila yaumil qiyamah dijauhkan dari riddah. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit pencerahan buat saya, buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.